Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, selamat datang, selamat menonton. Aku Esther. Kalian bisa follow Instagram aku di sini. Di video kali ini aku mau sedikit share ke teman-teman semua nih tentang proses pembelian rumah aku. Aku sharing ini bukan untuk tujuannya pamer atau gimana-gimana, tapi aku hanya mau sharing aja bagaimana proses by prosesnya aku bisa sampai ke tahap pembelian rumah, karena menurut aku itu satu hal yang nggak mungkin. Dan jadi sebenarnya itu aku nggak berencana sama sekali untuk beli rumah di tahun ini, cuman awalnya itu kita hanya lihat-lihat iklan rumah aja gitu di internet gitu kan, ada perumahan-perumahan baru, terus ada rumah-rumah second yang dijual. Jadi kita tujuannya ya memang hanya untuk lihat-lihat aja gitu. Dari iklan-iklan internet yang aku lihat itu, aku mencoba untuk cari tahu, sekedar hanya cari info aja gitu tentang price list dan brosur-brosurnya dari marketing-marketing di perumahan baru yang ada di Bekasi. Karena kebetulan aku pun juga tinggal di Bekasi, jadi aku cari referensinya yang sekitar Bekasi gitu kan. Jadi dari iklan-iklan di internet itu aku langsung cari tahu lewat marketingnya, kirim, minta dikirimin brosur dan price listnya. Ya kurang lebih kayaknya perumahan di Bekasi aku udah tanya semua kali ya, aku udah banyak nanya sih. Jadi aku hanya sekedar cari referensi aja sebenarnya untuk tahun ini gitu. Kalau belinya mah aku juga nggak tahu kapan. Terus juga sempat ada obrolan dari suami aku, dia itu ditawarin untuk ambil perumahan di daerah tempat dia bekerja gitu kan, karena itu masih satu grup perumahan baru dan tempat dia bekerja. Itu ditawarin di tahun 2019 kalau nggak salah ya, akhir-akhir 2019 gitulah ditawarin perumahan baru itu. Tapi kita nggak ambil karena itu harga rumahnya tinggi dan nggak sesuai dengan budget kita juga gitu. Jadi ya udah kita nggak ambil dan respon dari penawaran harga rumah itu gitu. Sampai di tahun ini itu kita tetap dapat info juga tentang klaster barunya dari perumahan yang tadi ditawarin ke suami aku itu. Dia buka tahap 3-nya, karena yang dari tahun 2019 itu ternyata tahap 1 dan tahap 2-nya juga udah sold out. Sekarang dibuka di tahun 2021 kemarin itu tahap ketiganya. Jadi mereka inden gitu kan. Ya udah akhirnya suamiku bilang, nggak apa-apa kita cari info lagi aja, siapa tahu di tahap 3 ini tuh perumahannya terjangkau gitu. Akhirnya aku tanya marketing perumahannya dan dikasih harga price list bla 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 segala macam. Ternyata aku lihat masih tinggi juga gitu kan, kayak masuk budget gitu. Akhirnya aku hanya terima aja dulu info-infonya. Dan ternyata juga suami aku itu tanya juga ke marketing lainnya. Jadi yang aku tanya ini anggaplah ya marketing A gitu. Nah suami aku tanya ke marketing si B-nya beda. Nah si B ini ternyata referensi dari teman kantornya suami aku, karena dia ambil perumahan itu gitu yang di tahap pertama kemarin. Jadi dia referensiin marketingnya ke suami aku, coba nih tanya karena satu grup kan, siapa tahu ada promo-promo atau ada harga khusus gitu.
Akhirnya ditanyalah sama suami aku, cuma aku nggak tahu kalau suami aku tanya ke marketing si B ini, sedangkan aku udah tanya ke marketing si A ini gitu. Jadi miskom lah ya. Akhirnya aku janjian sama marketing si A ini, walaupun harganya itu lumayan tinggi menurut aku, tapi aku mau lihat aja gitu rumahnya, kan gak ada salahnya juga untuk lihat-lihat rumahnya dulu gitu kan. Beli nggak beli urusan belakangan, tapi yang penting aku tahu dulu bentuk rumah contohnya tuh seperti itu gitu. Akhirnya aku janjian sama si marketing A ini, dan nggak taunya suami aku juga janjian sama si marketing B gitu loh, yang direferensiin sama temen kantornya. Udahlah, karena kita miskom terus sampai hari H-nya itu weekend, suamiku bilang ketemuannya sama si Pak ini. Ya udah, akhirnya aku disuruh cancel si marketingnya. Aku tanya marketing A aku ini gitu, jadi kita ke marketing yang direferensiin sama temen kantor suami aku. Setelah itu ya kita pulang seperti biasa, terus beraktivitas seperti biasa, nggak ada kelanjutan gimana-gimana. Sampai aku juga nanya lagi ke marketing si A ini, nggak sengaja juga karena dia posting status gitu. Terus aku tanya ini ready atau gimana prosesnya itu. Terus marketing B-nya pun tetap WA-an sama suami aku, tanya bagaimana kelanjutannya, apa bapak mau ngambil apa bagaimana gitu kan, biasalah marketing kan ya. Terus udah gitu akhirnya ya kita coba diskusi dulu. Aku bilang gitu, baiknya bagaimana untuk ngambil prosesnya. Nah, karena aku juga kurang yakin sebenarnya sama marketing si B ini, jadi aku tanya ke marketing yang awal itu, yang marketing aku tanya si marketing A ini, aku tanya lagi kan, kayak gimana sih prosesnya yang seharusnya, terus kayak gimana sih promo-promonya yang ada sebenarnya gitu kan. Dan penjelasan si marketing A ini tuh lebih menarik menurut aku gitu kan. Sampai satu titik kita putusin, setelah diskusi gitu kita putusin, oke, kita coba aja masukin dulu proses KPR-nya gitu. Oh ya, sebelumnya itu kita udah BI checking ke marketing si B ini, yang WA sama suami aku ini gitu kan. Hanya sekedar BI checking aja gitu, dan ternyata bagus. Kemudian karena aku juga kurang yakin, tadi aku ceritain, jadi aku coba chat ke yang marketing A ini. Kemudian penjelasannya menurut aku lebih jelas dijelasin sama si marketing A ini gitu. Sampai akhirnya udah kita coba sama si marketing A ini aja proses KPR-nya. Akhirnya kita masukin tuh data-data kita, keterangan slip gaji kita gitu kan. Sekedar info aja sih yang untuk tahap masuk pengambilan rumah ini secara sistem KPR ya. Jadi hanya satu single income aja gitu dari suami aku. Jadi kita masukin itu pakai data suami aku gitu kan, slip gaji dan ya persyaratan layaknya sistem KPR aja gimana. Jadi kata si marketing A-nya nih, ya agak berat bu, karena kan bank hitungannya begini bu, kayak gitu. Jadi ibu ada income lain gak? Oke, saya ada income lain, cuman gak seberapa, aku bilang gitu kan, dari usaha kita berdua juga sih sebenarnya. Jadi lah aku kasih kan slip dari income kita yang lain, penghasilan kita yang lain. Kemudian dia bilang, oke bu, ini saya coba markup ya bu, katanya gitu. Saya coba edit sedikit untuk naikin penghasilannya, supaya nanti ketika kita masukin KPR itu akan di ACC gitu. Walaupun mungkin ibu secara finansial mampu untuk angsuran yang diambil rumah ini, cuman dalam tahap proses KPR itu kan perhitungan bank itu kan akan berbeda gitu kan ya. Dia kan akan perhitungkan segala macam resikonya gitu. Akhirnya marketingnya bilang seperti itu, dan aku karena jujur aja aku pribadi juga nggak ngerti gimananya prosesnya, jadi aku ya manut aja. Oke ya udah pak, nggak apa-apa, atur aja gimana baiknya, aku bilang gitu. Jadi ada proses si marketing A ini untuk edit penghasilan aku
edit penghasilan line aku itu selama kurang lebih semingguan gitu kan. Sedangkan si marketing B ini yang WA sama suami aku itu dia juga nanyain terus gitu kan, gimana Pak, mau masukin data sekarang apa gimana gitu kan. Karena kita bingung, terus kita bilang gitu kan ke marketing A nya, ini gimana sih marketing, karena kebetulan kan kenal juga, tapi kita nggak kasih tahu kalau kita ke marketing A, dan si marketing B nya juga nggak tahu gitu. Jadi kita mana aja deh yang bisa ngebantu kita sebenarnya gitu aku. Cuman kok aku jadi nggak serak gitu sama si marketing A, nggak damai sejahtera. Karena apa? Karena dia menurut aku ini kita kan ambil rumah kan maunya kan ya nggak aneh-aneh gitu kan ya. Kita juga ambil rumah ini terus bawa dalam doa terus gitu, nggak cuma sekedar beli rumah, cari rumah ya udah gitu. Jadi kita terus bawa dalam doa bagaimana biar Tuhan yang kasih proses demi prosesnya yang baik, rumah yang baik, rumah yang tepat untuk kita gitu kan. Karena yang aku tahu rumah itu jodoh-jodohan, rumah itu ya cocok-cocokan lah gitu. Jadi aku pribadi kurang srek gitu ketika dia bilang harus markup penghasilan tambahan aku gitu. Terus aku bilang sama suami aku, diskusi gimana ya, apakah kita ke B aja gitu, sedangkan si B ini murni gitu. Dan dua-duanya udah konfirmasi juga ke pihak banknya untuk jadi sebelum proses akad atau KPR, pengajuan KPR itu kita bisa konsultasi ke pihak bank. ketika kita nanti masukin fee booking kita itu nggak kebuang sia-sia kalau KPR kita tuh ditolak gitu. Jadi kita bisa konsultasi dulu ke bank, ini gimana, apakah kita bisa sesuai apa gimana solusinya gitu kan. Akhirnya kedua marketing ini konsultasi juga ke pihak banknya, tapi manajernya gitu. Jadi mereka konsultasi dengan satu orang yang sama gitu loh. Nah si marketing A ini bilang begini, si marketing B ini bilang begini gitu. Terus begitu akhirnya kita putusin, oke, kalau kayak gitu kita ke marketing B aja deh gitu kan, yang suami aku WA-an ini. Akhirnya kita bilang ke marketing A, aku bilang gini, Pak, ini gimana? Si marketing B pun udah discuss juga ke pihak manajer banknya gitu kan. Dan tanpa kita bilang nggak ke marketing A, dia bilang kayak gini, oh ya udah Bu, nggak apa-apa kalau gitu, nanti takut ketahuan. Dia juga jadi ketakutan sendiri gitu karena dia sedikit curang gitu kan. Dan dia bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa karena takut ketahuan juga, Ibu ke marketing B aja, saya nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus dia bilang, tapi jangan bilang ke marketing B atau ke pihak bank ya Bu, gitu kan. Oh ya udah, oke, kalau aku sih ya namanya saling membantu aja lah gitu kan. Aku nggak bilang tapi aku juga nggak bohong gitu. Kalau aku nggak ditanya ya sama pihak banknya aku aja jawab, aku nggak ngomong apa-apa gitu kan. Akhirnya kita jadinya ke marketing si B ini. Kita janjian lah ke marketing B untuk ketemuan sama pihak banknya, konsultasi dulu, baru kita masukin booking fee-nya gitu. Dan ketika kita ketemu sama pihak banknya sendiri pun nggak nyinggung-nyinggung tentang penghasilan, nanya-nanya tentang penghasilan tambahan kita berapa, sedangkan dari marketing A-nya itu sudah diinfo ke pihak bank ini kalau kita tuh dengan penghasilan segini yang sudah di markup sama dia gitu kan. Dan pihak banknya nggak nanya-nanya, makanya kita juga nggak ngomong-ngomong gitu. Ya udah, akhirnya pihak banknya bilang begini loh, itu yang bikin aku tuh bingung gitu, kok bisa gitu. Pihak banknya malah bilang gini, oke Pak, kita akan bantu proses sistem KPR-nya karena Bapak kan juga satu grup dengan kita, dengan pihak banknya maksudnya, dengan perumahannya juga satu grup. Jadi itu akan lebih mudah gitu kan, walaupun ada angsuran, Bapak masih ada angsuran gitu, angsuran lain. Tapi kalau bisa angsuran itu dilunasi Pak gitu. Saya coba untuk Bapak tidak melunasi angsuran, gak apa-apa, tapi kalau misalkan Bapak
mau lunasi angsuran pun itu lebih baik kata dia gitu kan, jadi nggak berat juga nanti. Setelah itu kita pulang, kita kembali ke rumah, terus kita konfirmasi ke pihak marketing si B ini kalau kita akan bikin fee, dan di minggu depannya kita datang lagi ke sana ke marketing galerinya, terus kita masukin booking fee. Jadi si marketing B-nya ini tuh infoin ke kita, dan ini sih buat aku ajaib banget ya. Jadi dia infoin kalau bilang, Pak, ini ada klaster di tahap kedua kemarin itu yang masih sisa 1 unit gitu. Dan ini tahap proses finishingnya itu paling lama itu di akhir tahun ini, tahun 2021 ini gitu kan. Tapi bisa agak cepat sih Pak, pokoknya saya estimasinya aja di tahun ini, akhir tahun seperti gitu kan. Oke, terus kita lihat dari sisi harganya itu lebih murah dibandingkan di tahap ketiga ini, karena tadinya kita mau ambil yang tahap 3. Kita mau ambil tahap 3 inden selama 18 bulan. Terus ya banyak promonya juga, di luar tadi dibantu sama proses banknya, dari marketingnya juga. Terus ya jadi karena kita lihat ini harganya lebih murah, jadi kita juga lihat lokasinya dulu. Kita lihat lokasi langsung proses pembangunan rumahnya yang tahap kedua ini udah mau selesai. Akhirnya ketika kita lihat oke juga gitu kan lokasinya, dan cepet juga, jadi bisa cepat kita tempatin gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ambil yang itu, kita dapat yang itu, jadi nggak usah inden selama 18 bulan lagi. Oh ya, dari tadi aku nggak nyebutin nama perumahannya ya, aku nggak nyebutin nama klasternya, aku nggak nyebutin nama grup perumahannya gitu, karena aku pengen nanti di sharing aku yang kedua, part 2 nanti aku akan bikin itu, aku akan jelasin semua di situ, nama perumahannya, grupnya, terus proses dari tahap KPR, akad sampai dengan nanti serah terima, dan luas tanah, struktur bangunannya apa aja. Ya pokoknya nanti itu akan aku jelasin di video aku yang part 2. Jadi segini dulu video aku untuk kali ini. Nanti di part 2-nya aku akan jelasin sedetail-detailnya perumahan dan tipe-tipe bangunannya seperti apa, prosesnya nanti seperti apa. Jadi untuk teman-teman, tolong bantu aku untuk like video ini, share ke sosmed kalian semua, dan subscribe jangan lupa YouTube channel aku, supaya aku nanti semakin semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. See you next video, bye bye.